Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ya ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembahasan kita ya masih ya dalam sunnah-sunnah fitrah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laula an asyqa 'alal mu'minin la amartuhum bi ta'khiril isya wa bisiwaki 'inda kulli shalah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak memberatkan orang-orang mukmin, niscaya saya, kata beliau, akan menyuruh mereka untuk mengakhirkan salat isya, ya, untuk mengakhirkan salat isya dan bersiwak, ya, bersiwak pada setiap salat. Ya, hadisnya ini sahih ya, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi intinya seorang muslim dianjurkan ya untuk membersihkan mulutnya, ya, membersihkan giginya itu, ya. Ya, dengan menggunakan apa saja yang sampai kepada maksud tersebut, ya. Ya, beliau menggunakan siwak, ya. Kalau kita di zaman sekarang terbiasa menggunakan pasta, ya tidak masalah insyaallah. Nah, berkait dengan gigi, ada kebiasaan ya pada sebagian orang, terutama kaum wanita, ya, untuk mengikir gigi, ya, mengikir gigi, ya, supaya giginya itu menjadi rapi, ya, dan enak dipandang, ya. Ya, supaya terlihat muda dan sebagainya. Nah, yang seperti ini hukumnya dalam agama Allah haram, ya, ya haram ya melakukan perbuatan tersebut, karena jelas sekali ya dia termasuk ya mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya juga ada unsur penipuan, ya, unsur penipuan. Ya, dalam hadis yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutafallijati lil husni al-mughayyirati li khalqillah. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang mengikir gigi untuk kecantikan, ya, wanita-wanita yang mengubah-ubah, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadisnya sahih dalam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, perbuatan seperti ini kalau tujuannya untuk tindakan medis, ya, misalkan kalau ada yang seperti itu, ya, atau misalkan ada yang menggunakan emas, ya, untuk menambal giginya, ya, supaya tidak jatuh dan sebagainya. Nah, untuk yang seperti ini boleh, tidak masalah, ya, tidak masalah. Ya, jadi mengatur-ngatur gigi untuk kepentingan medis itu tidak masalah. Tapi kalau dilakukan semata untuk kecantikan, nah itu haram. Ya, berikutnya, ya, perhiasan yang berkait dengan wewangian, ya, atau parfum. Ya, ini termasuk perhiasan yang diizinkan, ya, dibolehkan bagi kaum wanita. Ya, jadi dia boleh, ya, untuk memakai parfum wewangian, ya, untuk suaminya, dengan parfum apa saja yang dia sukai, ya, atau yang disukai oleh suaminya itu.
disebutkan bahwasanya Ummu Habibah radhiyallahu anha ketika ayahnya meninggal, Abu Sufyan radhiyallahu anhu meninggal, setelah ayahnya meninggal ini, dia Ummu Habibah meminta parfum, wewangian. Dan ada komentarnya di situ, perkataannya Ummu Habibah, dia mengatakan, demi Allah, saya tidak punya hajat kepada ini, parfum ini. Hanya saja saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, la yahillu limra'atin an tu'mina billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa salat. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkabung terhadap mayit melebihi 3 hari. Nah, intinya di sini maksudnya apa? Ummu Habibah radhiyallahu anha memakai parfum itu, dan itu boleh, boleh untuk kaum wanita. Baik, apa hukumnya menggunakan parfum yang mengandung alkohol? Parfum yang mengandung alkohol. Di zaman sekarang ini kebanyakan parfum-parfum modern itu sudah menggunakan alkohol, alkohol. Dan ini wallahu a'lam menurut sebagian ulama, karena mereka beralasan bahwasanya alkohol itu mengandung zat yang bisa memabukkan, maka sebagian ulama mengharamkan itu. Sebagian ulama mengharamkan penggunaan parfum yang mengandung alkohol. Tapi sebabnya itu tadi, karena alkohol itu mengandung zat yang bisa memabukkan, bisa memabukkan. Kemudian alasan mereka yang lain mengatakan bahwasanya yang memabukkan itu arak, khamar, dan khamar itu atau arak itu najis. Menurut jumhur, najis menurut jumhur. Makanya mereka tidak mengizinkan ini, menggunakan parfum yang mengandung alkohol. Nah, ada sebagian ulama yang lain yang berpendapat bahwasanya itu boleh, boleh saja seorang muslim menggunakan menggunakan parfum yang beralkohol, jika kandungan alkoholnya itu kecil, jika kandungan alkoholnya itu sedikit. Jadi intinya di sini wallahu alam, yang terbaik, yang lebih hati-hati, tidak menggunakannya. Tapi kalau ada yang menggunakannya dengan kadar alkoholnya yang rendah saja, insyaallah tidak mengapa. Insyaallah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berkait dengan parfum seorang wanita muslimah, ada aturannya. Jika seorang wanita muslimah keluar rumah, jika dia keluar dari rumahnya, maka dia wajib untuk menghilangkan bau parfum itu dari pakaiannya, atau dari tubuhnya, agar jangan sampai tercium oleh kaum laki-laki di luar sana yang bukan mahramnya. Disebutkan dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin istaqtarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wanita mana saja
ya, wanita mana saja yang menggunakan parfum, ya, menggunakan wewangian, dan kemudian dia lewat, ya, pada satu kaum, melewati satu kaum, sekelompok laki-laki, ya, untuk mereka bisa mencium baunya, ya, mencium aromanya itu, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahiya zaniyatun, maka dia adalah seorang, ya, mohon maaf, ya, seorang wanita pezina. Ya. Nah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza syahidat ihdakunna al-masjid fala tamussa tiban. Ya, beliau bersabda kepada kaum wanita, jika salah seorang dari kalian menghadiri masjid, ya, jika salah seorang dari kalian mendatangi masjid, fala tamussa tiban, maka jangan sekali-kali dia memakai parfum, ya, jangan sekali-kali dia memakai wewangian. Hadisnya sahih, ya, dalam sahih Imam Muslim, ya, ya, hadis sahih dalam sahih Imam Muslim. Nah, ini, ya, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saja ini tidak boleh, ya, dilarang, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seorang wanita yang ingin mendatangi masjid, ya, ya, mendatangi masjid hampir bisa dipastikan dia ingin kebaikan, ya, dia ingin kebaikan. Nah, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dia memakai wewangian, ya, ketika mendatangi masjid, maka bagaimana lagi hukumnya, ya, untuk wanita-wanita yang ingin pergi ke pasar, ya, ingin jalan-jalan, ya, ke mall dan sebagainya, ya. Allahul musta'an. Itu tentu saja lebih keras larangannya, ya, dan lebih besar dosanya, ya. Ya, lebih besar dosanya tentu saja. Wallahul musta'an. Ya, karenanya Anda boleh, ya, menggunakan wewangian apa saja di rumah, apalagi untuk suami, ya. Tapi ketika keluar rumah, ya, bersihkan dulu, ya, wangi-wangian itu supaya tidak tercium oleh kaum laki-laki. Ya, bagaimana caranya? Ya, tentu saja mandikan, ya, atau mungkin ganti pakaian, ya. Ya, tentu bukan maksud kita di sini wanita itu biar bau-bau saja, enggak, ya, badannya atau apa, tidak, ya. Ya, cuman dia boleh, ya, menggunakan deodoran atau semacamnya supaya tidak, ya, menimbulkan aroma yang tidak baik, ya. Begitu juga pakaiannya, ya, dengan, ya, sesuatu yang bisa menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Tapi jangan pakai, ya, wangi-wangian yang, ya, bisa tercium oleh kaum laki-laki. Cukuplah untuk dia saja, ya. Ya, untuk dia saja, ya, atau mungkin untuk saudari, ya, saudarinya ketika berdekatan dengannya. Baik, di sini disebutkan oleh penulis ada peringatannya, katanya di sini, jika seorang wanita keluar rumah tanpa menggunakan parfum, ya, tanpa menggunakan wewangian, tapi dia menggendong anaknya, ya, bayinya misalkan, yang menggunakan parfum, ya, wangi-wangian, nah ini juga tidak boleh, ya. Ya, tidak boleh. Bukan bayinya yang tidak boleh menggunakan parfum, bukan, ya. Tapi masalahnya baunya itu, ya. Ya, bayinya yang harum, tapi pandangan itu akan tertuju pada ibunya juga, ya, seperti itu. Ya, jadi bau seperti ini, ya, akan mengundang pandangan kaum laki-laki, ya, ke arah wanita tersebut. Ya, jadi hukumnya tetap sama saja, ya, karena larangan memakai wangi-wangian untuk kaum wanita tadi itu, ya. Ya, tentu saja untuk menghindarkan fitnah, ya, dari kaum laki-laki. Baik. Jadi wanita, ya, dilarang
untuk menggunakan parfum ini, ya dilarang untuk menggunakan parfum dalam 3 keadaan ya. Ya, dalam 3 keadaan. Ya, dilarang pertama dalam ihram, ya dalam ihram. Ya, seorang yang berihram untuk haji atau umrah, yang sedang ihram ya untuk haji, sedang dalam keadaan ihram dalam haji dan umrah, ya dilarang menggunakan wangi-wangian. Ya, dan untuk wanita tentu saja lebih dilarang lagi ya, lebih dilarang lagi. Kenapa? Ya karena ini salah satu sebab ya yang bisa mengundang seorang suami mendatangi istrinya ya. Dan itu juga terlarang dalam kondisi sedang melakukan ihram itu ya, dalam ihramnya mereka. Kemudian yang kedua yang terlarang itu bagi wanita yaitu pada saat ihdad ya, di masa ihdad, di masa berkabung ya, ketika suaminya meninggal. Ya, orang-orang yang pantas untuk dia berkabung ya. Kemudian berikutnya, ya itu tadi yang kita sebutkan tadi, ya dilarang menggunakan wangi-wangian ya ketika dia keluar dari rumah. Baik, berikutnya lagi ada perhiasan lain. Ya, parfum sudah. Kemudian kita sebutkan perhiasan yang lain yaitu memakai celak. Ya, memakai celak. Ini boleh, ya, celak di mata, ya, betul, ya. Ini boleh bagi kaum wanita, bahkan dianjurkan bagi kaum wanita untuk berhias bagi suaminya, ya, untuk berhias bagi suaminya. Ya, begitu juga untuk pengobatan, ya. Ya, kalau ada ya yang bisa bermanfaat untuk mata, ya, bisa bermanfaat untuk pandangan. Dibolehkan ya dalam kasus-kasus seperti ini. Ya, Nabi SAW mengatakan, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Ya, pakailah pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih. Ya, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankan orang-orang mati kalian ya dengannya di kain itu ya. Ya, kemudian beliau mengatakan wa inna khaira akhalikum al-ithmit yajlul basar wa yunbitu sya'r. Dan sebaik-baik celak kalian itu adalah ismit. Ya, sebaik-baik celak kalian adalah ismit karena dia bisa membersihkan pandangan dan menumbuhkan rambut. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan sanadnya hasan ya, sanadnya hasan. Hadis ini untuk laki-laki sebenarnya ya, terutama bagian itu masalah pakaian putih ya. Tapi masalah memakai celak tadi itu ya dia umum, boleh juga untuk kaum wanita. Tapi untuk kaum wanita ya tentu saja ya tidak boleh sembarangan ya. Ya, dia boleh gunakan itu di rumah atau ketika berhias untuk suaminya. Baik, berikutnya lagi persoalan yang lain. Ya, hiasan berkait dengan menyemir rambut ya, atau mengecat rambut. Baik, berkait dengan ini ya, pembahasan ini tidak boleh bagi seorang wanita ya, dan juga untuk laki-laki mencabut uban ya, tidak dibolehkan bagi laki-laki maupun wanita untuk mencabut uban. Disebutkan dalam hadis sahih ya, Nabi SAW mengatakan la tantifu asy-syayb. Ya, jangan kalian mencabut uban.
ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Tidaklah seorang muslim beruban rambutnya dengan satu uban dalam Islam ini, melainkan uban itu akan menjadi cahaya, menjadi cahaya untuknya pada hari kiamat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan insyaallah. Itu dilarang jadi dilarang mencabut uban itu. Nah, berkait dengan uban ini disyariatkan untuk mengecat itu atau menyemirnya dengan warna lain dengan warna kuning atau warna merah yang kemerahan atau kekuningan. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahuda wan nasara la yasbighuna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mengecat rambutnya maksudnya ubannya itu, maka selisihilah mereka selisihi mereka. Dan ini sunnah sunnah. Disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa ayahnya Abu Quhafah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara rambutnya, jenggotnya putih semua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad." Beliau mengatakan ubahlah ini dengan sesuatu dan jauhi warna hitam. Jauhi warna hitam. Jadi tidak boleh mengecat rambut itu dengan warna hitam, tapi boleh dengan warna yang selain itu dengan warna yang kemerahan dan semacamnya. Pekan lalu ada pertanyaan tentang orang yang rambutnya itu putih, memang putih, karena genka atau apa Nah, boleh tidak dia mengubah warna rambut ini? Saya cari masalah ini, saya tidak dapatkan perkataan ulama, belum saya dapatkan. Wallahu a'lam, dia kembali ke hukum asal saja, tidak masalah insyaallah, boleh saja. Karena yang disebutkan, yang dilarang dalam hadis-hadis itu hanya mengubah uban ke warna hitam. Mengubah uban ke warna hitam. Jadi kalau memang rambutnya itu putih asalnya, bukan uban, kemudian dia ingin warnai dengan warna merah atau semacamnya, tidak masalah insyaallah, boleh saja. Apakah dia boleh rubah dengan warna hitam, saya belum tahu. Tapi sebaiknya warnai dengan warna yang tadi itu yang kita sebutkan, dengan warna merah, kuning dan semacamnya. Baik, kemudian lagi boleh bagi seorang wanita memakai pacar di kaki atau tangannya, itu tidak masalah, boleh. Dari Mu'adzah rahimahullah bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, takhtadib al-haid, apakah seorang wanita haid boleh memakai pacar itu? Faqalat, maka Aisyah mengatakan, qad kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam nakhtadib falam yakun yanhana anhu. Kami dahulu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu dan beliau tidak melarang kami, tidak melarang kami dari perbuatan tersebut. Hadis sahih dari diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah, jadi ini boleh di masa haid, apalagi ketika suci. Tapi tentu saja dia harus bersihkan itu ketika dia akan sholat, ketika dia akan melaksanakan sholatnya, dia harus berwudu dan air wudu itu harus sampai ke kulitnya.
Baik di zaman sekarang ya, begitu banyak ya alat-alat kosmetik ya. Dan ya kaum wanita pasti sudah kenal ya di zaman sekarang ini ya, berbagai macam kosmetika itu. Nah, hukum asalnya wanita boleh saja ya menggunakan ya segala macam ya alat-alat kecantikan itu untuk berhias bagi suaminya. Tapi tentu saja ya dengan catatan ya jangan sampai ya mendatangkan kemudaratan ya untuk dirinya ya. Jadi pakailah ya kosmetik yang memang betul-betul aman dan tidak berbahaya ya untuk dirinya atau juga mungkin untuk orang lain. Ya, jadi silahkan saja berhias dengan kosmetik apa saja ya, alat-alat kecantikan apa saja. Ya, tapi ya hati-hati ya, hati-hati ya, jangan sampai yang mendatangkan bahaya untuk diri sendiri. Iya, kemudian juga ya alat-alat kecantikan itu tentu saja digunakan pada tempatnya ya. Untuk orang-orang yang memang boleh ya menikmati kecantikannya itu ya, dan tidak diumbar ke orang lain ya, tidak diperlihatkan ke orang lain. Ya masih ada saja mungkin belum paham ya, sebagian akhwat mungkin berjilbab rapi tapi tangannya dipacari ya, dipakai ya. Ini aneh ya, ya entahlah mungkin belum paham ya, belum paham. Ya. Jadi tidak boleh ya, ya dia memperlihatkan perhiasan-perhiasan itu kepada yang selain laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, dan tentu saja catatan yang lain yaitu jangan boros, ya jangan boros. Ya, ya seperlunya saja yang kira-kira dibutuhkan ya sesuai kebutuhan ya untuk kepentingan diri dan juga ya kebaikan suami. Ya begitu juga berkait dengan perhiasan ini, wanita boleh ya berhias dengan segala macam perhiasan ya yang terbuat dari emas maupun perak. Ya yang terbuat dari emas maupun perak. Disebutkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sutra dan beliau taruh ya di tangan kanannya, dan mengambil emas, kemudian beliau taruh di tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadaini haramun ala dzukuri ummati, hillun li inathihim." Kedua ini, ya sutra dan emas kata beliau, haram untuk laki-laki dari umatku dan halal untuk wanita-wanita mereka. Jadi boleh saja ya kaum wanita menggunakan semua perhiasan ini ya, baik itu gelang, cincin, ya, anting dan sebagainya ya yang terbuat dari emas maupun dari perak. Ya, begitu juga berkait dengan persoalan cincin. Cincin kaum wanita boleh ya digunakan di jari mana saja yang dia sukai. Ya, jadi boleh seorang wanita menggunakan cincin di jari mana saja yang dia sukai. Ya, berbeda dengan laki-laki. Karena laki-laki dilarang menggunakan cincin di jari tengah dan jari telunjuk ya. Ya, jadi laki-laki dilarang menggunakan cincin di jari tengah dan jari telunjuk. Ya, ini hadisnya sahih ya tentang larangan itu dalam sahih Imam Muslim ya, laki-laki tidak boleh menggunakan cincin di jari tengah atau jari telunjuk. Dan untuk wanita ya larangan itu tidak berlaku. Jadi boleh saja ya menggunakan cincin di jari mana saja ya. Ya, dan tidak mengapa menggunakan cincin yang terbuat dari besi. Ya, kalau ada yang mau ya. Ya. Tapi hukum asalnya boleh ya, boleh tidak masalah. Karena ada sebagian orang mengira bahwasanya itu tidak boleh. Ya, jadi boleh saja ya karena
seorang laki-laki pernah ingin menikahi seorang wanita, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mencari sesuatu untuk dijadikan mahar. Ya, beliau mengatakan bahkan walau hanya cincin ya yang terbuat dari besi ya, terbuat dari besi. Baik, kemudian kedua yang sebelum terakhir yaitu persoalan tato, ya, mentato tubuh. Nah, ini tidak boleh ya dilakukan ya. Sayang sekali di zaman sekarang sudah umum yang seperti itu. Ya, disebutkan dari Ibnu Mas'ud ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato tubuhnya dan meminta untuk ditato. Ya, hadisnya sahih ya dalam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi hukumnya haram dan tidak perlu ya kita ikut-ikutan ya dengan orang-orang kafir ya. Ya, Allahul musta'an. Ya, tapi tentu saja kita maksud ini tato yang permanen ya. Di zaman sekarang ada saja ya tato yang dibuat-buat yang bisa luntur ya. Ya, itu tidak masuk dalam larangan tentu saja. Cuma ya sekali lagi seorang muslim tidak boleh ya meniru-niru orang-orang kafir kemudian membuat gambar-gambar yang aneh-aneh ya yang tidak sesuai dengan ajaran kita ya, ajaran Islam kita. Ya. Baik, tentu saja yang terbaik adalah kita tinggalkan yang seperti itu walaupun dia bisa luntur ya, karena dia mirip ya dengan orang-orang yang suka mentato tubuhnya ya dengan tato yang permanen. Baik, kemudian terakhir sekali persoalan operasi kecantikan ya. Ini di zaman sekarang banyak ya, apalagi untuk orang-orang berduit. Ya, bahkan di sebagian negara ya di Asia ini saya pernah baca ya katanya umum sudah ya di mereka bahwasanya ya orang-orangnya itu kalau sudah beranjak dewasa ya dioperasi wajahnya ya untuk supaya hidungnya jadi mancung ya dan sebagainya ya. Ya, astagfirullah. Ya, bahkan laki-lakinya pun seperti itu ya. Ini aneh dan ajaibnya film-film dari negara itu digemari oleh banyak orang di sini ya, astagfirullah. Nah, baik, jadi operasi kecantikan ini ya tentu saja ya sesuai dengan hukumnya itu ya dikembalikan kepada apa tujuan ya dari operasi tersebut ya. Ya, kalau operasi itu dilakukan ya untuk memperbaiki apa yang rusak ya, ya. Atau ada sesuatu yang jelek di wajah misalkan ya ketika dia lahir misalkan tumbuh kumis atau apa semacamnya ya, kemudian wanita itu melakukan operasi, nah ini tidak masalah ya. Ya, kalau wajahnya sedikit rusak ya karena mungkin ya kita mohon keselamatan kecelakaan atau mungkin ada satu keburukan ya yang datang bawaan dari lahir kemudian dioperasi untuk memperbaiki itu, nah yang seperti ini mubah saja ya, tidak masalah insyaallah ya, tidak masalah ya. Dan yang diharamkan itu adalah ya ketika orang melakukannya hanya untuk mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk supaya dibilang ya cantik dan semacamnya ya. Ya, jadi operasi-operasi seperti ini haram ya. Supaya hidungnya jadi mancung ya. Bibirnya jadi tipis ya dan sebagainya ya, matanya jadi ya sedikit sipit misalkan dan sebagainya ya. Ya, dan anggota tubuh yang lain ya. Ya, di zaman sekarang bahkan mereka operasi silikon ya untuk payudaranya dan sebagainya. Nah, ini ya haram hukumnya ya dalam Islam ya. Dan itu jelas sekali ya mengubah-ubah ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, saya rasa cukup dulu pembahasan kita berkaitan dengan masalah ini. Ya, kalau ada yang ingin bertanya silahkan, saya kasih waktu mungkin 10 atau 15 menit ya. Ya, demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, rebondingnya istilahnya. Iya. Ya, itu saja. Baik, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, masalah itu ya, rebonding ya, meluruskan rambut yang keriting atau semacamnya ya. Wallahu alam, saya pernah baca fatwanya Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau tidak mempermasalahkan itu. Boleh ya. Iya, boleh saja meluruskan rambut ya. Karena sifatnya wallahu alam ya tidak mengubah secara langsung ya dari akar rambutnya. Dia cuma meluruskan rambut apa yang ada yang nampak di atasnya ini ya. Ya, jadi itu ya wallahu alam tidak sampai masuk dalam definisi mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya kembali ke hukum asal itu boleh saja ya, tidak masalah ya. Jadi boleh bagi seorang wanita untuk ya meluruskan rambut itu ya, baik keinginan sendiri atau permintaan suami ya. Ya, silahkan saja, tidak masalah ya. Baik, siapa lagi silahkan. Ya. Tato permanen. Ya, kalau memang bisa dihapus, ya itu yang semestinya dilakukan. Tapi kalau tidak bisa, ya mau bagaimana lagi? Ya, sebagian laki-laki itu hampir seluruh tubuhnya ada tatonya, ya. Terus sadar bertobat. Bagaimana yang seperti ini? Kan tidak bisa dihilangkan, ya. Ya, bagaimana bisa dihilangkan yang seperti itu? Nah, dalam kasus sudah tidak bisa dihilangkan, ya, kalau dihilangkan pun akan sulit sekali, ya, akan rusak tubuhnya itu, ya, kulitnya. Nah, kalau seperti ini kasusnya, ya sudah, tidak apa-apa, dia bertobat saja, ya, bertobat dari perbuatannya dulu, dan tato itu dibiarkan saja, tidak masalah insyaallah. Ya, jadi dia hidup dengan tato itu, ya. Ya, dia berwudu dengan tato itu, tidak ada masalah insyaallah. Yang penting dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak diulangi lagi. Baik, masih ada lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengecat rambut dengan pirang. Pirang itu kan coklat kekuningan, ya. Begitu kan, ya. Tidak masalah insyaallah, tidak masalah. Tapi ini apa? Dalam kasus uban? Tidak. Rambut hitam dia cat begitu? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, rambut hitam itu rambut yang terbaik, ya. Alhamdulillah kita orang Asia dikasih rambut hitam. Di mana disimpulkan rambut hitam itu rambut terbaik? Ada yang tahu? Hadis Jibril. Nah, hadis Jibril, ya. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa seorang laki-laki, ya, dengan pakaian yang sangat putih dengan rambut yang sangat hitam. Ya. Dan rambut hitam ini, ya, tidak boleh diubah-ubah warnanya, ya, kecuali untuk satu keperluan ketika seseorang sudah beruban, ya, sudah beruban. Nah, uban itu bisa dicat, tapi kalau untuk rambut hitam tidak boleh. Tidak boleh. Baik, masih ada lagi yang kira-kira perlu? Silakan. Ya. Boleh, tidak ada masalah. Maksudnya kalau untuk keperluan menambal gigi dan semacamnya boleh, ya, tidak ada masalah. Itu diizinkan dalam syariat kita, ya. Karena dia rusak, ya, ya, dan kita butuh untuk memperbaikinya. Yang bermasalah itu ketika gigi sudah bagus, sudah baik, ya, tidak ada masalah. Ya, kemudian diubah untuk semakin cantik. Nah, itu yang terlarang, ya. Kalau ada gigi misalkan bengkok, ya, dan
mungkin mengganggu, ya, membuat dia susah, ya itu boleh diatur, ya boleh saja. Ya, yang seperti itu boleh, tidak ada masalah. Diputihkan, ya. Wallahu alam, boleh, tidak masalah selama apa itu betul-betul tidak mendatangkan keburukan, ya, tidak mendatangkan apa, ya, mudarat, ya, tidak dengan bahan-bahan yang bisa berbahaya. Ya, wallahu alam, secara umum bisa saja, insyaallah tidak masalah. Baik. Semua pasta gigi kita kan hampir seperti itu, ya. Ada zat-zat katanya yang bisa membantu, ya, sedikit memutihkan gigi dan semacamnya. Hukum asalnya boleh saja, tidak ada masalah. Nah, baik, masih ada? Tolong diulang, mohon maaf. Tolong diulang, saya kurang dengar. Enggak, ya, wallahu alam, ya. Hukum asalnya gigi kita kan putih sebenarnya, toh. Dan fungsi memutihkan itu kan cuma mengembalikan ke asalnya saja. Begitu, ya. Iya, mengembalikan dia ke asalnya, ya. Jadi tidak ada masalah, ya. Sepaham saya tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalkan saudari bisa dapatkan fatwa ulama yang mengharamkan itu, ya silahkan sampaikan ke saya, tidak ada masalah, ya. Ya, saya bisa rujuknya dari perkataan saya. Jadi saya cuman kembali ke hukum asal. Gigi kita kan hukum asalnya kan putih semuanya, ya. Ya, kemudian seiring waktu berubah warnanya karena faktor makanan dan sebagainya, ya. Nah, menggosok gigi dengan pasta-pasta tertentu itu kan salah satu fungsinya kan untuk itu juga, ya. Nah, jadi kalau ada orang melakukan satu hal, ya, untuk bisa kembali memutihkan giginya, iya, tidak ada masalah, insyaallah, ya, tidak masalah. Iya. Di zaman sekarang ada sebagian wanita suka memakai apa itu, behel atau apa? Behel namanya? Behel, ya. Iya, behel yang dipakai di gigi, ya, untuk, ya, tidak tahu apa bagus-bagusnya juga. Kalau saya sih tidak bagus, ya, tapi entahlah, banyak orang bilang bagus. Baik, yang seperti ini kalau memang itu bagus, seandainya suami suka atau apa, ya silahkan saja. Tapi jangan ditampilkan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, ya. Iya. Dan tentu saja dengan syarat tidak merusak gigi, maksudnya tidak dikikir-kikir giginya, ya. Jadi kalau orang memasang itu sampai mengikir gigi dan sebagainya, ya haram hukumnya, ya. Tidak boleh. Kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, saya akan tutup majelis ini, ya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih juga untuk perhatiannya, dan saya berharap yang hadir di sini bisa mendapatkan berkahnya dengan ilmu ini, mendapatkan berkahnya dengan majelis ini, dan bisa juga Anda semuanya menjadi orang yang berkah di keluarga Anda dan lingkungan Anda, insyaallah, ya. Bagaimana Anda bisa berkah, menjadi orang yang berkah di rumah dan di lingkungan sekitar, ya, ketika Anda mau berbuat untuk mereka, ya. Ajaklah orang tua kita, saudara-saudari kita, ya, paman, bibi kita, kerabat-kerabat dekat kita kepada agama Allah ini, ya. Kemudian kita mungkin, ya, sebagai perempuan punya teman-teman dekatnya di tetangga kita atau kenalan ibu-ibu dan sebagainya. Nah, dekati mereka, ya, kenalkan mereka agama ini, ya, kenalkan mereka tentang manhaj ini. Ya, dengan begitu Anda menjadi orang yang diberkahi, ya, dimanapun Anda berada, ya. Ya, mudah-mudahan saja, ya, kita termasuk orang yang seperti itu, ya, orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan kebaikannya untuk keluarga kita dan masyarakat kita. Baik, terima kasih, kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.